Seorang laki-laki yang bernama Aidan baru saja terbangun dari tidurnya, dirinya langsung membersihkan muka dan bersiap-siap untuk menjalani aktivitasnya. Saat Aidan ingin melihat TV, semua saluran menayangkan siaran yang mengumumkan kota dalam keadaan darurat. Aidan juga melihat helikopter yang berputar tak beraturan lalu menabrak sebuah gedung dan juga orang-orang berlarian seperti sangat ketakutan. Tak lama kemudian seorang pria bernama Brandon tiba-tiba masuk ke apartemennya. Ternyata dia adalah tetangga Aidan dan ingin berlindung di apartemen Aidan dikarenakan teman satu kamarnya tiba-tiba berubah menjadi aneh dan menyerangnya. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba TV menyiarkan berita bahwa kota sedang diserang wabah virus yang membuat mata merah mirip seperti zombie. Virus tersebut dapat menular dari gigitan atau cakaran dari orang-orang yang sudah terpapar oleh virus tersebut. Setelah mendengar berita tersebut, tiba-tiba Brandon berubah menjadi aneh. Ternyata dia sudah tertular oleh virus tersebut dikarenakan ada bekas gigitan di lehernya. Aidan berusaha untuk mengusir Brandon keluar dari apartemennya dan saat berhasil keluar, Brandon langsung diserang oleh zombie yang lain. Aidan mulai merasa gelisah dan bingung harus berbuat apa. Tiba-tiba dia dapat pesan dari ayahnya dan ayah menyuruh Aidan untuk tetap berada di dalam apartemen dan bertahan hidup. Membaca pesan tersebut, dirinya mulai bertekad untuk bertahan hidup selama mungkin agar dapat bertemu kembali dengan keluarganya. 4 hari pertama, Aidan dapat menjalani aktivitas untuk bertahan hidup di apartemennya dengan menonton siaran TV yang menjelaskan sifat para zombie. Aidan juga mencoba membuat video yang menceritakan tentang apa yang dia rasakan sehari-hari selama berada di dalam apartemen. 16 hari kemudian TV memberitakan bahwa wabah virus sudah menyebar ke seluruh kota. Aidan juga sempat mendengar ada suara dari balik pintu apartemennya. Aidan takut apabila zombie yang berada di luar pintu apartemennya dapat masuk dan menyerangnya. Tanpa dia sadari, ternyata saluran air di apartemen sudah putus. Sudah tidak ada sumber air untuk kebutuhan sehari-hari. Aidan mulai kehilangan kendali dan membuat dirinya semakin stres. Dengan situasi tersebut, Aidan berusaha untuk menghibur diri agar akal sehatnya bisa terkendali dan terus bertahan hidup. Saat sedang membuat video, Aidan merasa ada yang masuk ke apartemennya. Ternyata salah satu zombie berhasil masuk ke dalam apartemennya melewati lubang ventilasi yang berada di kamar mandinya. Aidan langsung bersembunyi dan saat zombie tersebut lengah, Aidan langsung menghabisinya. Aidan langsung membuang zombie tersebut dan segera menutup lubang ventilasinya agar zombie lain tidak masuk ke kamarnya. Tak terasa sudah 42 hari Aidan terjebak sendirian di apartemennya. Dia mencoba menghubungi keluarganya untuk mencari tahu keadaan keluarganya. Aidan mendapatkan pesan suara dari ibunya yang mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan sedang terjebak di kantor. Namun tak lama kemudian terdengar suara bahwa ibunya diserang oleh zombie. Aidan merasa sangat terpukul karena dirinya sudah tidak bisa lagi bertemu dengan keluarganya. Aidan yang merasa kesal dan marah, dia mencoba untuk keluar apartemen dan mencoba melawan beberapa zombie. Namun jumlah zombie tersebut terlalu banyak dan membuat Aidan harus mundur dan kabur dari kejaran zombie hingga membuatnya masuk kembali ke dalam apartemennya. Tak lama kemudian tiba-tiba lampu apartemennya padam dan ternyata listrik di seluruh kota padam. Hal tersebut membuat Aidan semakin stres. Di situasi ini Aidan sudah putus asa dan mencoba untuk mengakhiri hidupnya karena dia merasa sudah tidak ada lagi tujuan untuk melanjutkan hidup. Namun percobaan tersebut dia hentikan saat dia melihat ada seseorang wanita cantik yang juga masih bertahan hidup di seberang apartemennya. Hal tersebut membuat Aidan semangat kembali untuk melanjutkan hidup karena dia tahu masih ada orang normal yang masih bertahan hidup. Aidan mencoba menyapa wanita tersebut menggunakan tulisan di kertas. Wanita tersebut juga membalasnya dengan mengenalkan diri bahwa wanita tersebut bernama Eva. Di sana Eva juga bertahan hidup sendiri di apartemen sama seperti Aidan. Eva mengatakan dia memiliki persediaan makanan yang cukup banyak namun tidak dengan persediaan air minum. Mereka memutuskan untuk berkomunikasi lagi esok harinya. Malam harinya hujan turun dan Aidan langsung memanfaatkan hujan tersebut untuk mandi. Keesokan harinya, Aidan dan Eva kembali berkomunikasi menggunakan kertas agar tidak menarik perhatian zombie yang berkeliaran di sekitar apartemen. Aidan juga menyuruh Eva untuk menangkap bola bisbol yang diikat dengan tali agar dirinya dapat memberikan persediaan air minum miliknya. Sayangnya ada zombie mendengar suara mereka dan mencoba memanjat ke apartemen Eva. Namun Aidan mencoba menolong Eva dengan mengalihkan perhatian zombie tersebut. Pada akhirnya zombie tersebut berbalik arah menuju ke arah Aidan. Kemudian Aidan menyuruh Eva untuk masuk ke dalam apartemennya. Setelah zombie itu sampai di apartemen Aidan,
Tanpa pikir panjang, Aidan langsung melawan dan menghabisinya menggunakan tongkat bisbol miliknya. Setelah itu, Aidan tersadar kalau dirinya tidak bisa hanya berdiam diri di dalam apartemen, dia harus keluar untuk mencari persediaan makanan. Aidan mencoba memberanikan diri untuk keluar dan setelah berhasil mendapatkan kunci milik Brandon, dia langsung masuk ke dalam apartemen Brandon. Aidan mengambil selai kacang yang tersisa di apartemen Brandon, namun ternyata ada salah satu zombie berhasil masuk ke dalam apartemen. Aidan langsung melawan zombie itu dan menghabisinya. Setelah selesai melawan zombie tersebut, Aidan mencoba keluar dengan perlahan agar tidak ketahuan oleh zombie yang sudah berkumpul di luar apartemen. Selain persediaan makanan, ternyata Aidan juga sempat mengambil 2 buah walkie-talkie yang bisa dia gunakan untuk berkomunikasi dengan Eva. Aidan turun dari apartemen agar dirinya dapat memberikan 1 walkie-talkie ke Eva. Setelah berhasil melempar walkie-talkie tersebut, Aidan langsung bergegas naik ke apartemennya untuk menghindari kejaran zombie yang ada di sana. Keesokan harinya saat bangun tidur, Aidan mendapatkan kabar dari Eva lewat walkie-talkie. Mereka berhasil berkomunikasi. Mereka mengobrol banyak hal seperti menanyakan apakah sudah memiliki pacar atau tidak. Setiap hari mereka selalu mengobrol dan menceritakan masa lalu mereka masing-masing, yang mana hal itu membuat Aidan dan Eva mulai menyukai satu sama lain. Singkat cerita, persediaan makan Aidan mulai habis. Akhirnya Aidan mencoba untuk mencari makanan dengan masuk ke apartemen lain melalui lubang ventilasi. Namun Aidan dikejutkan dengan sosok zombie yang sudah tidak bergerak lagi. Setelah berjalan jauh, dia mencoba masuk ke salah satu apartemen dan mengecek keadaan sekitar. Setelah merasa situasi aman, dia mencoba membuka salah satu lemari yang ternyata di dalamnya terdapat banyak persediaan makanan untuk Aidan bertahan hidup. Saat Aidan mengatakan hal itu kepada Eva, ternyata Eva sempat khawatir kepada Aidan. Dirinya tidak ingin kehilangan Aidan begitu saja dan Eva berencana untuk turun dari apartemen dan memanjat ke apartemen Aidan agar mereka dapat bertahan hidup bersama. Aidan mendengar suara aneh. Dia melihat bahwa pintu apartemen tersebut terhalang oleh kulkas sama seperti yang Aidan lakukan. Melihat itu, Aidan sadar bahwa ada orang lain di dalam apartemen tersebut. Ternyata di sana ada kakek yang membawa tombak yang siap melukai Aidan. Kakek tersebut melihat bahwa tangan Aidan terdapat luka, namun Aidan mengatakan kalau dirinya belum tergigit oleh zombie. Setelah mendengarkan penjelasan dari Aidan, kakek tersebut akhirnya mempercayai Aidan. Kakek tersebut menjelaskan bahwa dirinya bukan berasal dari sana. Kakek itu mencoba masuk ke dalam apartemen tersebut juga untuk mencari makanan dan kakek tersebut memutuskan untuk menetap di apartemen tersebut. Karena senang bisa bertemu dengan manusia normal, kakek itu membuatkan makanan untuk Aidan. Mereka saling berbincang dan menceritakan masa-masa saat bertahan hidup dari wabah zombie. Kemungkinan para ilmuwan di luar sana memiliki vaksin untuk menyembuhkan para zombie. Dan kita dapat bertemu kembali dengan orang-orang yang kita cintai. Aidan setuju dengan perkataan kakek itu dan dirinya juga memiliki orang-orang yang dia cintai seperti kedua orang tua serta adik perempuannya. Dia juga ingin melindungi Eva karena dirinya mulai menyukai Eva. Kakek kemudian menyuruh Aidan untuk mengambil beberapa makanan karena dia tahu kalau Aidan mulai kehabisan persediaan makanan. Namun saat Aidan hendak mengambil salah satu makanan, tiba-tiba si kakek memukul Aidan dari belakang hingga dia pingsan. Saat Aidan tersadar, dirinya telah diikat di sebuah kamar bersama salah satu zombie yang ternyata istri dari kakek tersebut. Kakek tersebut berniat memberikan Aidan kepada istrinya agar istri kakek itu tidak kelaparan. Mendengar hal itu, Aidan memohon kepada kakek untuk melepaskannya. Namun permintaan tersebut jelas ditolak oleh sang kakek. Saat si kakek lengah, Aidan mencoba untuk melepaskan diri dan mencoba mendorong kakek hingga akhirnya kakek menjadi santapan istrinya sendiri. Karena mendengar teriakan sang kakek membuat para zombie langsung berlari menuju apartemen si kakek. Aidan mencoba untuk bersembunyi di apartemen sebelah. Di sana Aidan melihat Eva telah dikepung oleh banyak zombie yang berhasil menerobos masuk ke apartemen Eva. Aidan tidak memiliki pilihan lain selain turun dari apartemen agar dirinya dapat menolong Eva dari serangan zombie. Aidan turun dan mengambil door untuk melawan para zombie. Dikarenakan zombie terlalu banyak, Aidan akhirnya memanjat ke apartemen Eva menggunakan tali yang disiapkan oleh Eva. Setelah Aidan berhasil meloloskan diri dari zombie, Aidan menyuruh Eva untuk turun satu lantai di bawahnya. Ketika Eva berhasil turun, dia langsung memeluk erat Aidan dengan bahagia karena akhirnya mereka bisa bertemu. Awalnya mereka berniat kabur dengan cara berlahan. Namun zombie tersebut menyadari pergerakan mereka berdua dan para zombie tersebut mengejarnya. Aidan dan Eva berusaha kabur sekuat mungkin agar mereka dapat selamat dari kejaran zombie. Saat mereka akan masuk ke apartemen milik Aidan, Aidan sempat diserang oleh salah satu zombie dan setelah dia berhasil masuk ke dalam apartemen, Aidan menyuruh Eva untuk menjauh darinya.
Aidan merasa bahwa dirinya telah tergigit oleh zombie di bagian perut. Aidan berencana melompat dari atas apartemen agar tidak melukai Eva. Namun Eva memohon kepada Aidan untuk jangan melompat. Eva merasa bahwa dirinya sudah tidak sanggup untuk bertahan hidup sendirian lagi. Aidan sadar bagaimana rasanya bertahan hidup sendiri dan stres hingga putus asa saat sebelum bertemu dengan Eva. Setelah Aidan membuka baju miliknya, ternyata zombie tersebut belum melukai badan Aidan. Hal tersebut membuat mereka berdua bahagia karena mereka dapat bersama untuk bertahan hidup. Akhirnya mereka berdua berusaha untuk menahan pintu agar para zombie tidak dapat masuk ke dalam. Setelah para zombie itu pergi, mereka berdua memutuskan untuk tetap bertahan hidup di apartemen tersebut selama mungkin, hingga mungkin nanti para penyelamat dapat menemukan mereka dan menyelamatkan mereka berdua. Dan film pun selesai.